Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Islam SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elisa SAG, serta Dewan Guru dan Staf UPT SD Negeri 16 Tanah Gresik. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan pengimbasan program pendidikan guru penggerak angkatan 6 di UPT SD Negeri 168 Gresik dalam pembelajaran yaitu di modul 1 T4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jalur salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya esok yaumil qiyamah. Para Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Gresik. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan tentang pengimbasan tentang budaya positif sekolah. Kepada Bapak Pengawas, kepada Ibu Kepala Sekolah, mohon izin kami menyampaikan tentang budaya positif yang ada di UPT SD Negeri 168 Gresik. Mari bersama-sama kita buka dengan Ummul Quran al-Fatihah as-Sholihah bisarfa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah, izinkan kami langsung memulai presentasi hari ini. Mohon izin berdiri, Bu. Untuk presentasi hari ini kita akan membahas perihal berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah, yaitu di UPT SD Negeri 168 Gresik. Kita tahu sekolah kita adalah sekolah yang ramah anak dan berbudaya lingkungan. Maka dari itu kita harus menyempurnakan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kita telah melaksanakan budaya positif di SDN 168 Gresik ini. Dari mulai anak-anak datang kita laksanakan yaitu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kita lanjutkan setelah mereka masuk sekolah dengan doa bersama. Dan juga kita laksanakan setiap Jumat, ada Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat bergizi. Dan setiap Jumat lagi ada istighosa. Mudah-mudahan pembiasaan positif di sekolah bisa kita lanjutkan yang bisa membentuk karakter dan jiwa religius pada seluruh siswa. Untuk berikutnya kita harus tahu sebenarnya anak-anak kita itu kebutuhannya apa. Anak-anak kita di sekolah tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk kebebasan. Dalam hal penguasaan, putra putri kita terkadang ingin berkuasa di antara teman-temannya, ingin menguasai baik di kelas maupun di rumah. Perihal kasih sayang dan rasa ingin diterima, mereka juga menganggap diri mereka ada, diri mereka hadir di sekolah, pengen diorangkan, mereka pengen diberi kasih sayang oleh bapak ibu guru semuanya. Kalau perihal bertahan hidup, jelas mereka ini kebutuhan yang sangat hakiki karena mereka baik di rumah maupun di sekolah mereka makhluk hidup dan butuh untuk bertahan hidup. Perihal kesenangan, setiap anak memiliki kesenangan dan kegemaran yang berbeda. Dan terkadang kesenangan ini berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Salah satu berdampak positif, kesenangan hobi mereka di olahraga bisa kita salurkan menjadi bakat yang luar biasa. Tapi salah satu kesenangan yang negatif mungkin mereka hobinya bermain game, mereka lupa waktu akan kewajiban yang mereka tinggal.
Dan yang paling terakhir itu kebebasan. Mereka itu sebenarnya ingin bebas, baik di kelas maupun di rumah. Namun terkadang kebebasan yang mereka miliki, kebebasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu Bapak Ibu, terkait dengan kebebasan di kelas, ada peraturan yang sering kita dengar dengan istilah peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu terkadang dibuat jika dilanggar akan menyebabkan hukuman. Namun dalam hal ini kita di program pendidikan guru penggerak menawarkan suatu kegiatan yang lebih berpihak kepada anak, yaitu tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini juga bisa disebut sebagai keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini bukan dikatakan sebagai peraturan kelas karena merupakan kesadaran nilai yang kebajikan dari peraturan itu sendiri. Jadi maksud dari keyakinan kelas ini nanti dari pihak murid, dari pihak guru memiliki nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan. Antara lain bisa dikatakan nilai tentang anak ini punya tanggung jawab, anak ini memiliki kesempatan untuk menghargai orang lain, dan juga nilai di mana dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia dikerjakan. Nah, ini nanti menjadi hal positif yang akan kita laksanakan di UPT SD 168 Gresik, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas bersama siswa. Bapak Ibu wali kelas nanti membuat kesepakatan bersama siswa berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang kedua nanti apa tuh yang akan kita tulis di kelas nanti? Di antaranya itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu salah satu tulisan yang ada di peraturan kelas. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin juga ada tempelkan di dinding kelas dan bisa ditinjau ulang di masa berikutnya. Ini setelah semua keyakinan kelas ditulis akan ditinjau di masa berikutnya. Nah, pasti nanti kalau peraturan kelas itu kaitannya sama hukuman, tapi kalau keyakinan kelas kaitannya sama konsekuensi. Kalau kita ambil contoh, mungkin anak membuang sampah sembarangan, mungkin hukumannya yaitu membersihkan kelas atau menyapu kelas sampai bersih. Mungkin pada saat itu berubah hukuman karena belum disepakati. Tapi kalau sudah keyakinan kelas disepakati, bagi anak yang buang sampah sembarangan, kesepakatan kelasnya nanti regu piket pada saat hari itu dia menambah di hari berikutnya. Jadi bisa 2 hari kerja, 2 hari betul-betul. Atau mungkin di jam istirahat dia tidak boleh istirahat, dia menunggu di kelas. Berikutnya, guru ini berperan sebagai posisi kontrol ya. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hukuman dan reward atau penghargaan itu bersifat seperti satu mata uang yang tidak dipisahkan. Jadi mata uang ini kalau kita memberi reward itu berupa ekstrinsik atau pemberian dari luar. Begitu juga punishment atau hukuman ini juga ekstrinsik atau bersifat dari luar. Maka dari ini kita berusaha dalam posisi kontrol ini kita akan membuat hal-hal yang bersifat intrinsik atau dari dalam. Yang pertama, identitas gagal ini kita ambil contoh yaitu guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menghakimi, menyakiti, menyindir. Bagaimana perilaku positifnya? Membuatkan ulasan tentang murid-muridnya, begitu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disebabkan oleh kesalahan muridnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan titik-titik. Ini juga berupa kalimat yang menghukum. Harusnya ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi itu kalimat yang positif. Ada juga berkaitan dengan kalimat lain. Kalau kamu bisa memperbaikinya, kira-kira tersebut akan sangat menggambarkan diri kamu tentang diri kamu di masa yang akan datang. Jadi di sini kita bermaksud untuk hal-hal yang bersifat menghukum ini sedikit dikurangi atau bahkan dihilangkan, kita ganti dengan kalimat-kalimat positif.
Untuk berikutnya ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau di sini hukuman ini sudah pasti ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak antara penghukum, antara anak yang akan dihukum, dan juga solusi bagaimana anak ini nanti tidak dihukum. Jadi kita ganti dengan istilah restitusi. Nah, apa restitusi itu? Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, bersifat reflektif dan juga introspeksi diri. Jadi misal dengan menyanyikan ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana mereka seharusnya, dan ke depan seperti apa yang akan diinginkan oleh anak-anak itu. Nah, di sini dalam rangka melaksanakan restitusi, kita akan laksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa kronologisnya? Jadi menstabilkan identitas itu contoh anak yang melakukan tindakan marah di kelas atau tindakan teriak-teriak di kelas yang disebabkan oleh dia dibully atau diolok-olok temannya. Jadi salah satu contoh anak perempuan murid kita dibully oleh teman laki-lakinya. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Jadi ibu guru, bapak guru memastikan ke anak itu iya benar, memang bapak ibu sendiri kalau diolok-olok, kalau dibully, kalau dihina orang merasa sakit hati atau merasa sedih. Namun apa yang kamu lakukan, teriak-teriak di kelas, gebrak-gebrak meja, itu validasi tindakan yang salah, itu juga tidak baik kamu lakukan. Dan juga menaikkan keyakinan kelas tadi. Seandainya ada anak yang olok-olok, apa kesepakatan kelas kalian yang akan dilaksanakan? Atau mungkin salah satu kasus ada anak yang merobek kertas. Si anak marah-marah atau bahkan menggertak temannya karena kertasnya disobek. Dijelaskan, oh iya benar, pasti bapak ibu marah-marah itu juga tidak baik karena mengganggu teman-teman yang lain. Keyakinan kelasnya apa? Bagi anak yang merusak atau merobek kertas harus mengganti kertas yang baru. Jadi seperti itu ya, seperti kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wujud dari menstabilkan identitas, semua perilaku menjadi lebih baik. Jadi ya, itu kaitannya dengan menstabilkan identitas. Apa yang kamu lakukan tadi, jadi distabilkan, dipastikan apa yang kamu percaya dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan itu? Kenapa kamu? Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti setelah kalian mempelajari tentang apa yang kamu rasakan sekarang, paham tentang apa yang terjadi, kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya? Ya Bu, saya nanti ingin menjadi anak yang lebih sabar. Ya Bu, saya ingin menjadi anak yang tidak mudah marah-marah. Jadi maksud dari institusi itu harapannya adalah keyakinan itu muncul dari dalam diri sendiri, bersifat internal atau intrinsik, bukan dari orang lain. Maksudnya kalau kita gertak, kalau kita marahi, itu terkadang masuk telinga saja, tapi mereka tidak sadar, pasti mengulangi lagi. Banyak beberapa kasus dari putra-putri kita sudah dimarahi, sudah ditekan, sudah dihukum, didatangkan orang tua, tapi karena mereka tidak memiliki intrinsik atau keyakinan dalam diri mereka sendiri untuk berubah, lebih meyakinkan. Contoh, kita selalu ambilkan salah satu video berkaitan dengan segitiga restitusi. Masa aku dikatain pemimpin apa? Ya aku marah. Aku boleh dikatain mereka di depan kelas. Dimatikan mic-nya. Kita simak salah satu contoh
segitiga restitusi, yaitu Bapak Guru mengambil murid. Siang Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak bertindak lebih pintar lagi, hanya meminta Eka. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki. Itulah tadi contoh salah satu kasus. Kita juga mencoba pada saat itu, ini tidak kita publikasikan, ini untuk keperluan pribadi. Ada kegiatan Maulid Nabi, ada anak yang membawa handphone, bisa dinyalakan di sini. Nah, membawa handphone di sekolah. Pada saat itu kita tanyakan, sembarangan kelas kita tidak boleh membawa di sekolah. Bagaimana sekarang membawa di kelasnya? Ini berkaitan dengan kegiatan kelas. Pada saat itu HP-nya di anak pada saat dia pulang. Untuk ada kasus yang kedua, yaitu anak yang sering mengganggu temannya di kelas, yakni Hami. Melempar kopiah ke Akilah, menanyakan identitas. Di sini kita panggil yang Hani pelakunya, kemudian di korbannya juga kita panggil karena berkaitan dengan menstabilkan identitas, dua-duanya harus kita panggil. Apa yang disampaikan Hani memang benar-benar terjadi apa tidak pada korbannya, yaitu Akilah.
Jadi maksudnya hal seperti itu bisa muncul dari dalam mereka sendiri, bersifat intrinsik. Jika memang dua anak yang terlibat perselisihan, sebisa mungkin kita mengambil dari dua sumber yang berbeda, bukan hanya dari satu sumber saja. Dan yang terakhir kita selesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah. Yang akan kita sampaikan, yang akan kita laksanakan di UPT SDN 1 Lambaran Gresik. Besar harapan kami kepada seluruh Bapak Ibu guru PT SDN 1 Lambaran Gresik nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing agar putra-putri kita memiliki tanggung jawab, agar putra-putri kita mengikuti kedisiplinan, agar putra-putri kita tumbuh menjadi putra-putri yang menghargai orang lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk penyimbasan hari ini. Menginjak acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah dan beragam untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UPT SDN Negeri 1 Lambaran Gresik siap berprestasi. Oke, jos.